Sebagian besar dari kalian pasti mau masuk surga kan? Nggak sebagian aja nih, bahkan semua orang mau masuk surga. Nggak juga sih, mungkin ada yang nggak mau masuk surga kali ya. Nah, sebelum masuk surga nih, pasti kan amalnya dihitung dulu kan. Ada bagian menghisap amal kan sebelum masuk surga itu. Nah, menurut bisa nggak sih kita masuk surga tanpa hisap? Kita baca dulu aja ya dalilnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Surat Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 59. Pelaksanaan Tauhid. Pelaksanaan Tauhid ini ada dua bentuk. Yang pertama, wajib, yaitu membersihkannya dan memurnikannya dari syirik besar dan kecil dan dari semua bid'ah dan kemaksiatan. Ini adalah kedudukan Ashabul Yamin. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Yang kedua, ada pelaksanaan yang mandub, yaitu pelaksanaan yang wajib tadi ditambah dengan mengerjakan perkara yang mustahab dan meninggalkan yang makruh. Ini adalah kedudukan as-sabiqina al-muqarrabin, dan kali ini kita akan bahas tentang ini. Dari ayat tadi, apa sih sifat Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada 4 sifat Nabi Ibrahim. Yang pertama, teladan dan imam dalam kebaikan. Yang kedua, terus-menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menjauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Yang keempat, tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Bahkan beliau mengingkari perkara kesyirikan yang ada di kaumnya serta memisahkan diri dari kaumnya. Kita baca hadis berikutnya. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sayyid bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi anqadha al-bariha faqultu ana thumma qultu amma inni lam aqum fi salah walakinna hudiqtu qala fama sana'tu qultu irtaqaytu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithan haddathana Sya'bi qala wama haddathakum qultu haddathana an Buraidah bin Husayb annahu qala la ru'yata illa min 'ain aw humma qala qad ahsana man ahtaha ila ma sami'a. Dari Husain bin Abdurrahman berkata, ketika saya berada di dekat Sa'id bin Jubair, dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Aku menjawab, aku. Kemudian saya berkata, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sangatan kala jam 5. Lalu ia bertanya, lalu apa yang kamu kerjakan? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Ia bertanya lagi, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Jawabku, sebuah hadis yang dituturkan Asy-Sya'bi kepada kami. Ia berkata lagi, apakah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada Anda? Saya berkata, dia menuturkan hadis dari Buraidah bin Husayb. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengar. Dari hadis tersebut ada 2 pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan salaf dan semangat mereka dalam menjaga keikhlasan. Para salaf ketika melihat ayat-ayat di langit tidaklah menganggapnya sebagai hal yang biasa, tetapi mereka memahami bahwa itu termasuk ayat-ayat Allah. Hal itu nampak dari jawaban Sa'id bin Jubair dengan orang-orang yang hadir di majelisnya. Yang kedua, hukum meminta ruqyah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan terkena racun. Maksudnya tidak ada ruqyah yang lebih utama dan mujarab dibandingkan ruqyah karena penyakit ain dan terkena racun. Hal ini tidak menghalangi bolehnya untuk meminta ruqyah dari semua penyakit, baik penyakit fisik atau non-fisik. Juga hal ini tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah. Kita baca hadis berikutnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabi wa ma'ahu ar-rahtu wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'adim فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فأخذ الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في إسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة. Artinya, tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu saya melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seorang dan dua orang, dan seorang nabi sendiri. Tidak seorang pun menyertainya. Tiba-tiba ditampakkan kepada saya sekelompok orang yang sangat banyak. Lalu saya mengira mereka itu umatku, tetapi disampaikan kepada saya, itu adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba saya melihat lagi sejumlah besar orang dan disampaikan kepada saya, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun saling berbicara satu dengan yang lain. Siapakah gerangan mereka itu? Ada di antara mereka yang mengatakan, mungkin saja mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan, mungkin saja mereka orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dan menyebutkan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikai, dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu Ukasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan dari mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Dari hadis tersebut ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan umat Muhammad SAW. Ditampakkan seluruh umat kepada Rasulullah, maka beliau melihat bahwa umatnya adalah yang terbanyak, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua, semangat para sahabat Nabi dalam kebaikan. Para sahabat adalah orang-orang yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang keempat, tawakal dengan mengerjakan sebab. Sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, tidak meminta ruqyah kepada orang lain karena kuatnya sikap tawakal kepada Allah dan karena kemuliaan jiwa mereka untuk tidak merendahkan diri kepada selain Allah. Ini tidak termasuk bila mereka meruqyah diri mereka sendiri atau diruqyah oleh orang lain tanpa adanya permintaan darinya. Yang kedua, tidak minta kai kepada orang lain sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Meminta ruqyah dan kai, keduanya dibolehkan, tetapi meninggalkannya lebih utama dan lebih sempurna dalam pelaksanaan tauhid. Yang ketiga, tidak beranggapan sial, baik dengan burung atau bulan atau yang semisalnya. Yang keempat, bertawakal kepada Allah.
yaitu bersandar hanya kepada Allah dalam usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Tawakal. Mana sih cara melaksanakan tawakal ini? Yang pertama, tawakal menghindari makruh. Maksudnya, makruh itu apa sih? Makruh itu hal-hal yang dibenci oleh Allah dan syariat. Apa sih yang maksudnya yang dibenci itu? Ya seperti tadi itu, meminta ruqyah kepada orang lain dan yang sebelumnya sudah disebutkan. Yang kedua, tawakal mengerjakan sebab. Yang ketiga, menyerahkan hasil kepada Allah. Misalnya nih, kalian sedang sakit. Nah, kalian tidak cukup untuk menyerahkan hasil kepada Allah saja. Kalian tentu harus mengerjakan sebab. Sebabnya itu apa sih? Nah, biar bisa sembuh, ya harus berobat. That's it for today. Thank you so much for watching. Please click like, comment, share, and subscribe. Follow my Instagram too @nafulia_study.